Pernah gak sih kalian merasa kalau kayak di umur-umur 18, 19, 20, bahkan sampai 23 ini adalah waktu rentan di mana kita dihampiri namanya kesepian ataupun rasa sendiri. Oke, halo semua, nama saya Glenn. Selamat datang di channel Glenn. Oke, jadi channel ini adalah tentang membahas tentang life development dan juga pertumbuhan self growth menjadi lebih baik. Ini langsung aja to the topik. Kita akan ngebahas tentang secara subjektif tentang kesendirian ini. Jadi di mana kesendirian ini gak ada data yang bakal aku timbulkan di sini. Ini pure dari subjektif, pure pengalamanku ya. Jadi di mana beberapa teman-temanku yang sempat curhat soal kesendirian ini, di mana mereka itu ada beberapa orang yang mereka curhat soal kesendirian itu karena ada yang mereka sedang melakukan sesuatu tapi mereka gak tahu mereka melakukan itu untuk apa. Tapi ada juga yang pengen melakukan sesuatu karena itu untuk validasi orang semata, yang dimana ujung-ujungnya itu adalah hanya akan memberikan pada dampak yang tidak pasti, dimana ya ujung-ujungnya mereka juga malah mempertanyakan kenapa mereka melakukan ini ataupun kenapa mereka harus mencari validasi orang lain. Untuk aku ya, kesendirian itu semacam playground untuk aku sekarang ya. Kalau kayak aku ngeliat kesana itu sih ya semacam playground, dimana aku itu kayak udah ngerasa kesendirian ini emang udah menjadi fase yang bakal kita alami ya. Semua orang bakal alami itu ya, beneran. Even walaupun kamu udah ada pacar, kamu tetap bakal ngerasa sendiri. Jadi menurutku, kalau kayak kamu masih merasa kesepian dan juga masih merasa gak nyaman dengan kesepian ini, ada salah satu quote yang aku suka aku nonton di podcast. Itu podcast Suara Berkelas ya, yang dimana bareng Maudy Ayunda, dimana dibilang kalau kayak mungkin kamu masih merasa kesepian, mungkin kamu belum menjadi teman yang baik untuk dirimu sendiri. Itu benar-benar ngena banget ke gua. Jadi di sini kita harus paham ya, konsep kesendirian itu seperti apa. Kalau kayak untukku, jadi setiap orang bebas akan punya konsep masing-masing tentang kesendirian yang akan mereka alami. Tapi untukku, kesendirian yang sedang ku alami sekarang adalah di mana aku sedang dilatih. Ini adalah training ground gua, yang gue yakin ujung-ujungnya pun gue akan bertumbuh dengan ini. Jadi percaya gak percaya pun, ketika gue lagi sendiri, ketika gue ada di titik ini gue lagi benar-benar nge-grinding, gue benar-benar lagi coba semuanya. Gue coba journaling, gue baca buku ini nih, tebel banget. Habis itu banyak hal, ada gitar di belakang gue main musik, dan ada beberapa hal-hal baru, coba bahasa baru kayak bahasa Jepang, hajime mashite, boku wa kurendes, ataupun bahkan bahasa Inggris aku pengen improve, dan sekarang aku pengen OTW ke bahasa Jerman dan banyak hal. Intinya dimana menurutku ya, ketika sendiri ya, dimana ada beberapa limit-limit yang kayak sebelum aku ngerasa sebelum aku merasa titik kesendirian ini, hal-hal itu malah terbuka gitu ketika maksudnya untuk mengeksplor itu terbuka gitu di titik kesendirian ini. Jadi selain untuk training ground untukku ya, kesendirian itu ya, selain untuk training ground, kesendirian ini juga sangat bagus untuk kita menambahkan yang namanya experience. Aku udah bahas di videoku yang pertama di mana tentang kesendirian, tapi ada sedikit bumbu-bumbu set ya. Tapi kalau ini aku pengen lebih tekanin gimana kita untuk bisa sendiri lebih lama, karena benefit yang bakal kita dapat dari sananya. Jadi percaya gak percaya, dari setiap artis-artis yang kayak aku nonton, aku baru nonton podcast juga, si podcastnya siapa ya, gue lupa, dimana artisnya itu yang bermain di sore. Oh iya, podcastnya Abang Daniel. Nah, dimana itu ternyata ya podcast, ternyata si Bang siapa ya yang namanya yang bermain di sore itu, dia ngalamin yang namanya fase kesendirian itu sangat-sangat lama. Dan lihatlah karakter bertumbuhnya, lihatlah self growth-nya, lihatlah karakter development-nya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa kesendirian ini adalah di mana tempat kita dilatih untuk menjadi lebih baik. Dan kadang kalau ngelakuin hal sendiri itu juga asik kok, dan lagi sendiri juga itu asik kok. Dimana kita kalau kayak dalam pertemanan, kamu gak perlu gitu ya, ketika kamu udah mulai sendiri itu kamu akan lebih mementingkan dirimu sendiri. Kamu bakal lebih, ibaratnya banyak ya orang bilang egois itu jelek, tapi menurutku egois itu sangatlah kita perlukan ya. Tapi gak boleh selalu, gak boleh tiap kali. Tapi kalau kayak kita gak egois itu bakal ngebuat psikologi kita bakal kena gitu. Kenapa ya kadang kita harus egois untuk beberapa hal?
For an example, kita berada dalam lingkungan pertemanan yang mana kita itu gak cocok dengan humornya, tapi kamu harus maksa gitu supaya ya bareng mereka, supaya kamu gak sendiri. Kamu harus maksa, dan yang ujungnya gitu kamu ngebuat jokes, memaksa humor yang tidak pas dengan kamu memaksakan tertawa dengan jokes-jokes yang tidak lucu, tapi karena kamu pengen asik aja, ya udah kamu ketawa. Kamu juga harus kayak melakukan hal-hal konyol untuk membuat mereka tertawa, yang dimana itu bukan diri kamu yang sebenarnya. Ya itu sangat-sangat tidak enak pastinya. Jadi dimana kita membutuhkan yang namanya keegoisan untuk hal yang seperti itu. Dan yap, aku sangat-sangat setuju. Oke, jadi setelah kesendirian aku selesai sampai sini. Terima kasih yang udah nonton guys. Mudah-mudahan kalian bisa kebuka insight lah sedikit tentang kesendirian ini. Tapi ya, yang paling penting aku pengen bilang di mana tentang kesendirian ini, aku ngasih saran ke beberapa temanku yang curhat, di mana ketika kalian sendiri, jangan kalian hilangkan satu hal ini. Apa itu? Kepercayaan diri. Oke, terima kasih yang sudah nonton guys. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe jika kalian suka dengan konten-konten seperti ini. Dan yap, see you in the next video. Bye-bye. Bye.